Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya, Kak Usman, tutor sejarah adsense.id. Kita akan membahas soal-soal sosum sejarah. Yuk kita mulai, let's go! Sobat AdSense, kita akan mulai pembahasan dari soal yang pertama. Soalnya adalah, sejarawan Ermoh Ali mendefinisikan sejarah sebagai ilmu yang menyelidiki perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau. Berdasarkan pengertian tersebut, apa ciri utama sejarah sebagai ilmu? Pilihan jawabannya adalah, disusun berdasarkan kesaksian lisan dari para pelaku. B. Mengkaji peristiwa masa lalu secara sistematis dan mendasar. C. Menyelidiki perubahan dan kesinambungan tradisi. D. Mempelajari semua peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dan yang E. Menyusun narasi tentang kejadian di masa lalu berdasarkan imajinasi. Nah, Sobat AdSense, di sini ada kata kunci. Yang pertama adalah ilmu. Berarti kita diminta untuk mencari tahu ciri sejarah sebagai ilmu. Kedua, kata kuncinya ada di Raden Muhammad Ali. Nah, berarti kita diminta untuk mencari tahu sejarah sebagai ilmu dengan mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh sejarawan Raden Muhammad Ali. Nah, perlu diketahui bahwa Raden Muhammad Ali ini adalah salah seorang sejarawan yang berkontribusi pada perkembangan sejarah Indonesia. Beliau disebut juga sebagai tokoh pembaharu sejarah modern Indonesia. Nah, dalam konteks ini, Raden Muhammad Ali pernah menyatakan bahwa sejarah sebagai ilmu, maksudnya adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis mengenai peristiwa di masa lalu untuk menemukan kebenaran yang bersifat objektif dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, dari pengertian tersebut, ya, dapat kita simpulkan bahwa Raden Muhammad Ali menyatakan sejarah sebagai ilmu apabila disusun secara sistematis. Sehingga sistematis ini menjadi ciri yang pertama dari sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, membicarakan peristiwa di masa lalu. Lalu yang ketiga, ada objektivitas. Dan yang keempat, menggunakan metode ilmiah. Yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.
Nah, sampai di sini apabila kita berbicara mengenai ilmu, ya kalau kita berbicara mengenai ilmu, maka ciri utamanya adalah adanya metode yang digunakan. Metode itu sebagai alat bantu untuk mengungkap pengetahuan. Ya, metode itu kita ibaratkan sebagai pisau bedahnya untuk bisa mengetahui pengetahuan. Dalam konteks ini, pengetahuan di masa lalu. Di masa lalu. Karena ngomongin sejarah. Lalu harus objektif. Nah, dengan adanya metode dan juga objektif, maka dia bisa disebut sebagai ilmu, sehingga dalam prosesnya dan dalam upaya mengungkap suatu kebenaran dilakukan secara sistematis. Jadi ada metode dan juga ada objektivitas membuat itu menjadi sistematis. Nah, dari penjelasan yang sudah saya ungkapkan tadi, berarti yang lebih mendekati kebenaran adalah kalau ditanya apa ciri utama sejarah sebagai ilmu, maka Sobat AdSense harus mencari kata sistematis, objektif, dan metode ilmiah. Nah, dari keseluruhan pilihan jawaban, yang mendekati kebenaran adalah pilihan jawaban yang B, yaitu mengkaji peristiwa masa lalu secara sistematis. Ingat ya, Sobat AdSense, jawaban yang benar adalah yang B, mengkaji peristiwa masa lalu secara sistematis. Baik Sobat AdSense, kita akan lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Demak, Aceh, Mataram Islam, dan Ternate Tidore telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan budaya masyarakat. Pengaruh tersebut tidak hanya tampak dalam sistem pemerintahan dan arsitektur, tetapi juga dalam tradisi, seni pertunjukan, dan upacara keagamaan yang masih dilestarikan hingga kini. Beberapa tradisi dan kesenian yang berkembang pada masa kerajaan Islam tetap hidup sebagai warisan budaya yang terus dipertahankan oleh masyarakat. Pertanyaannya, manakah yang merupakan peninggalan budaya dari masa kerajaan Islam yang masih berlanjut di masa kini? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Pilihan jawabannya adalah upacara kasada, tradisi sekaten, tradisi trabui, wayang topeng Malangan, dan tari reog Ponorogo. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini kata kuncinya adalah peninggalan budaya masa kerajaan Islam dan masih berlanjut hingga kini. Ya, jadi kata kuncinya adalah ketika Islam masuk. Peninggalan kerajaan Islam. Kemudian masih berlanjut hingga kini. Nah, dalam konteks ini, secara sosiologis kita bisa lihat bahwa adanya perkembangan Islam membuat terjadinya perkembangan budaya. Mayoritas terjadi secara akulturasi. Mengapa begitu? Karena masyarakat pada umumnya sudah memiliki budaya lokal. Kemudian ketika Islam masuk, budaya lokal berbaur dengan budaya Islam, sehingga budaya semakin berkembang lagi. Baik, kita akan lihat dari konteks masing-masing yang ada di pilihan jawaban.
Kita lihat upacara kasada. Upacara kasada ini merupakan upacara yang dilakukan oleh masyarakat Bromo, khususnya di wilayah Tengger, suku Tengger yang ada di wilayah Bromo. Tujuannya untuk ucapan syukur dengan memberikan sesajen kepada Gunung Bromo. Nah, upacara kasada ini dipengaruhi oleh budaya Hindu. Berarti bukan upacara kasada. Yang berikutnya adalah tradisi sekaten. Sekaten ini berasal atau mengambil kata syahadatain atau dua kalimat syahadat dalam bahasa Arab atau Islam. Nah, sekaten mulai digunakan dan mulai menjadi budaya bagi masyarakat khususnya di wilayah Mataram Islam. Kemudian berkembang dan masih ada hingga saat ini di wilayah Jogja. Jadi dengan kata lain, sekaten bisa kita sebut sebagai salah satu budaya peninggalan kerajaan Islam yang masih berlanjut hingga kini. Sekaten itu biasanya dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi dilakukannya pada bulan Hijriyah, khususnya Rabiul Awal. Memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah tradisi Trabui, atau masyarakat menyebutnya Tabui. Ini ada di wilayah Pariaman, Sumatera Barat. Kalau di wilayah Bengkulu, namanya Tabot, tapi secara tradisi sama, yaitu sebagai ucapan syukur atas kedatangan tahun baru Islam. Jadi biasanya diperingati antara tanggal 1 sampai 10 Muharram. Ya, biasanya dalam tradisi ini sesembahan ataupun sesajen ataupun makanan itu dilarungkan ke laut sebagai ucapan syukur. Jadi, dengan kata lain, sebenarnya tradisi Trabui ini bisa disebut sebagai salah satu peninggalan budaya kerajaan Islam, khususnya kerajaan Pagaruyung yang waktu itu sudah menganut agama Islam. Jadi, tradisi Trabui bisa masuk ke dalam peninggalan budaya dari kerajaan Islam yang masih berlanjut hingga kini. Yang berikutnya adalah wayang topeng Malangan. Wayang topeng Malangan ini diambil dari atau diadopsi dari budaya kerajaan Kediri dan Majapahit. Nah, wayang topeng Malangan ini sering dilakukan sebagai wujud keberanian masyarakat Kediri dan masyarakat Majapahit saat itu. Sehingga ini berasal dari budaya Hindu, bukan Islam. Dengan kata lain, wayang topeng Malangan yang banyak dipentaskan di wilayah Jawa Timur, khususnya Malang, itu tidak bisa disebut sebagai peninggalan budaya kerajaan Islam.
Yang terakhir adalah Reok Ponorogo. Nah, Reok Ponorogo itu merupakan tari-tarian yang dipadukan dengan seni bela diri untuk mewujudkan suatu keberanian. Nah, reok ini sudah menjadi warisan budaya WBTB, warisan budaya tak benda Indonesia. Bahkan sudah diakui sebagai Intangible Cultural Heritage oleh UNESCO. Nah, secara syair, ya awalnya Reok Ponorogo ini banyak menggunakan syair-syair dalam bahasa Jawa. Tetapi kemudian dengan Islam masuk, tari Reok Ponorogo kemudian banyak menyairkan hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Sehingga ya Reok Ponorogo ini bisa juga kita kategorikan sebagai peninggalan budaya dalam Islam yang masih berlanjut hingga kini. Jadi dengan kata lain, pilihan jawaban yang benar dan lebih dari satu yaitu tradisi sekaten, tradisi trabui, dan tradisi atau tari Reok Ponorogo. Jadi jawaban yang benar ada 3 ya Sobat Adsense. Sekaten, trabui atau tabot, dan juga Reok Ponorogo. Baik Sobat Adsense, kita akan lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah, dari berbagai latar belakang politik dan militer saat itu, pilih yang menjadi alasan paling tepat dan mendalam bagi Jepang membentuk BPUPK. Ya, saya mulai ini dari soalnya terlebih dahulu, untuk memudahkan kita dalam menjawab soal. Ya, kita lihat di sini ada latar belakang politik dan militer. Dan kita berusaha untuk menebak dan mengidentifikasi kira-kira kenapa Jepang membentuk BPUPK atau bahasa lainnya adalah BPUPKI. Nah, pada masa-masa tersebut kita baca di narasi yang dibuat pada soal. Pada masa-masa akhir pendudukannya di Indonesia, Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya melawan Amerika Serikat. Untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan dan membentuk BPUPK atau BPUPKI sebagai langkah awal persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini kemudian menjadi forum penting bagi tokoh-tokoh bangsa dalam merumuskan dasar negara dan arah masa depan Indonesia. Nah, sampai di sini berarti BPUPKI itu punya tugas untuk merumuskan dasar negara. Jadi menyiapkan upaya untuk Indonesia merdeka, lalu merumuskan dasar negara. Itu yang menjadi tugas utama dari BPUPKI. Nah, BPUPKI dalam bahasa Jepang sering kita kenal dengan Dokuritsu Jumbi Kosakai yang dibentuk pada 29 April 1945 dengan ketua Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, BPUPKI ini terdiri dari 67 anggota yang 65 diantaranya merupakan orang Indonesia. Dan 5 orang diantaranya itu berasal dari orang Jepang. Jadi ada 62 orang Indonesia dan 5 orang Jepang sebagai penasehat. Oke. Nah, sekarang kita identifikasi kira-kira kenapa BPUPKI ini dibentuk selain karena alasan untuk merumuskan dasar negara. Ternyata secara politik Jepang membutuhkan yang namanya dukungan. Dukungan secara politik dari siapa? Dari rakyat Indonesia dan dari tokoh-tokoh Indonesia. Jadi dukungan politik dari Indonesia. Karena posisi Jepang secara militer sudah terdesak di Perang Asia Timur Raya. Beberapa kali dalam pertempuran, Jepang mengalami kekalahan. Nah, kekalahan yang terbesar salah satunya adalah kekalahan di Iwo Jima. Nah, Sobat Adsense bisa
menonton filmnya, yaitu Letter of Iwo Jima. Itu salah satu perang yang memperlihatkan kekalahan Jepang atas Amerika Serikat. Nah, kita kembali lagi ke konteks politik dan militer. Jadi, dalam konteks ini, kenapa Jepang memberikan kesempatan Indonesia untuk membentuk BPUPKI? Salah satunya karena ingin memperlihatkan bahwa Jepang masih kuat di dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk memperlihatkan kekuatan Jepang. Yang berikutnya, alasan lainnya adalah menepati janji bahwa Jepang sebagai pelindung Asia, termasuk pelindung bagi Indonesia. Yang berikutnya, alasannya adalah agar mendapat dukungan dari Indonesia karena posisinya semakin terdesak. Maka butuh bantuan secara sumber daya material, ya sumber daya manusia maupun sumber daya alam supaya bisa tetap mengalahkan Amerika Serikat di dalam Perang Asia Timur Raya. Jadi berdasarkan pilihan jawaban yang mendekati kebenaran adalah terdesak dalam perang dan perlu dukungan rakyat Indonesia, maka memberikan janji kemerdekaan sebagai strategi politik agar masyarakat Indonesia mendukung dan sumber daya alam, sumber daya mineral yang ada di Indonesia bisa dieksploitasi untuk kebutuhan Jepang. Jadi kira-kira yang lebih tepat adalah terdesak dalam perang, jadi BPUPKI dibentuk sehingga janji kemerdekaan bisa direalisasikan dan masyarakat Indonesia bisa mendukung Jepang. Demikian pembahasan soal-soal TKA Sosum Sejarah. Bagaimana Sobat Adsense? Sudah mulai paham kan? Semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran lainnya. Salam pintar!